Shalom, perkenalkan nama saya Krisnawati Gula, semester 6 dengan mata kuliah Entrepreneurship dengan dosen pengampu Bapak Dr. Markus Kusni MTH. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari wawancara saya sesuai dengan tugas yang telah diberikan dengan pengantar di mana kemiskinan merupakan persoalan yang sewaktu-waktu dapat datang kapan saja tanpa memandang status sosial. Alkitab menjelaskan persoalan kemiskinan di dunia ini tidak akan pernah berakhir. Nah, Alkitab sendiri menjelaskan dalam Ulangan 15 ayat 11, sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian, haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Artinya, persoalan kemiskinan akan selalu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Nah, setelah saya wawancara berjumlah 700-an yang berprofesi rata-rata karyawan biasa, PNS, satpam, pekerjaan Gojek online, Grab, dan ada yang punya usaha sendiri. Tentunya ada jemaat yang ekonominya di bawah rata-rata. Nah, ini adalah salah satu gereja yang saya survei, dan di dalam gereja tersebut terdapat sekitar 20% jemaat berada pada kondisi ekonomi di bawah rata-rata. Salah satu faktornya adalah minimnya pengetahuan dalam dunia pekerjaan. Namun gereja ini terus mendorong dan menyemangati untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan jemaat. Di dalam setiap pelayanan yang ada dalam gereja ini melibatkan juga jemaat, seperti WL, pemain musik, pelayan penari, pelayan multimedia, dan pelayanan lainnya. Jadi, untuk bisa menjadi pelayanan dalam gereja ini harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh gereja dengan mengikuti proses sebelum menjadi pelayan dalam gereja ini. Untuk menjadi jemaat saja memiliki syaratnya adalah mengikuti kelas SPK, yaitu sayap pengikut Kristus. Jadi kalau mau jadi jemaat terdaftar harus masuk ke SPK. Kemudian setelah mengikuti kelas SPK, mereka didorong untuk melayani di gereja sesuai dengan kerinduan mereka, dan pada akhirnya SPK yang aktif akan ditanya untuk terlibat dalam pelayanan, dan semua jemaat diharapkan untuk aktif melayani. Ada sekolah minggu, ada komsel, youth media, dan semua pelayanan yang ada dalam gereja diperkenalkan dan diberi kesempatan untuk memilih pelayanan di mana mereka rindu terlibat. Nah, dalam gereja ini mempunyai standar, salah satunya juga harus masuk dalam komsel. Kalau belum memenuhi standar, mereka akan terus dibina sampai benar-benar bisa. Namun ketika ada yang melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan moral, akan didisiplin. Namun untuk pelanggaran-pelanggaran biasa tinggal diarahkan dan dibina dan terus dimuridkan. Untuk gereja ini sendiri menggunakan metode kepemimpinan pemuridan. Nah, rencana di bidang lainnya, gereja ini juga bergerak untuk menolong ekonomi jemaat yang pertama dari segi kerohanian. Nah, di dalam juga untuk bekerja, sejauh ini gereja masih belum bisa memberi pekerjaan, namun dengan relasi dalam gereja, informasi-informasi yang ada dalam gereja akan menolong. Sementara pemberdayaan dalam gereja sekarang masih dalam proses tahapan. Rencana ke depan ada usaha-usaha yang akan digeluti gereja yang sekarang sudah tercantum dalam visi misi gereja, yang merencanakan ada pelayanan dalam sosial masyarakat, pendidikan, dan kesehatan. Ini ke depan akan dibangun, dan juga pelayanan dalam usaha. Gereja ini pernah untuk memulai, yaitu membuat usaha koperasi, namun karena karakter jemaat belum terbentuk, ini menjadi dihentikan dan juga mandat dari pemimpin. Itulah persoalannya, untuk sementara dihentikan dan ke depan akan direncanakan untuk menjalankannya. Karena memang sudah tercantum dalam visi. Untuk biaya hidup sendiri masih belum bisa diprediksi karena mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Salah satu tugas dan panggilan dari kehadiran gereja di tengah-tengah dunia ini adalah untuk membantu mereka yang lemah dan miskin. Untuk itu, gereja perlu memberikan pelayanan yang menyentuh kehidupan jasmani. Nah, di mana fungsi gereja bukan hanya berperan secara spiritual saja, namun kehidupan spiritual tersebut dijadikan sebagai landasan agar mereka melakukan praktik untuk menolong orang-orang yang lemah dan miskin.
Melalui adanya peran gereja yang direncanakan dan dilaksanakan secara sengaja untuk menolong kehidupan orang-orang yang lemah dan miskin, pelayanan gereja akan menjadi lebih berdampak bagi dunia karena memiliki keseimbangan antara pelayanan rohani dengan jasmani. Oleh sebab itu, adapun konsep atau gambaran tentang peran gereja yang dapat dilaksanakan untuk mengentaskan persoalan kemiskinan dengan melakukan rapat dengan pimpinan gereja untuk mengadakan pertemuan dengan tujuan membangkitkan kesejahteraan ekonomi jemaat yang di bawah rata-rata dan menyusun agenda yang akan dikerjakan. Hal yang akan dikerjakan adalah sebagai berikut: mengembangkan kemampuan skill setiap jemaat. Ini adalah poin pertama, yaitu tentang skill. Yang pertama, menyadarkan para jemaat akan pentingnya untuk mengetahui tujuan dari hidup mereka. Yang kedua, membangun jemaat mengetahui kemampuan skill yang mereka miliki. Yang ketiga, membuat pelatihan-pelatihan yang dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang dimiliki jemaat. Nah, di dalam secara relasi, mereka didorong para jemaat agar menjadi teladan bagi orang-orang di sekelilingnya, mendorong jemaat untuk hidup sederhana, menjalin hubungan kerjasama kepada gereja-gereja lain maupun dengan agama-agama lainnya untuk menolong orang-orang miskin. Dan di dalam spiritualitas, menyadarkan para jemaat apa yang menyebabkan mereka jatuh kepada titik tersebut, yaitu terhadap kemiskinan sendiri. Ya, kita akan mengadakan doa pelepasan, doa pemutusan kutuk keturunan. Mungkin di antara mereka ada yang mengalami hal tersebut sehingga mereka mengalami yang namanya ekonomi di luar rata-rata. Dan yang terakhir adalah memberikan pembelajaran yang dapat meningkatkan spiritualitas jemaat sehingga mendongkrak kesejahteraan hidup mereka. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir, jangan lupa untuk melakukan evaluasi sejauh mana keberhasilan program kegiatan di gereja terhadap pertumbuhan warga gereja yang telah kita wawancara tadi. Nah, di dalam hasil presentasi saya mengucapkan terima kasih. Semoga menjadi manfaat bagi setiap pendengar dan sebagai memenuhi syarat tugas untuk mata kuliah entrepreneurship. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.